Pimpinan definitif DPRD DIY masa jabatan tahun 2024 hingga 2029 resmi mengucapkan sumpah atau janji dalam rapat paripurna DPRD DIY hari Rabu 23 Oktober 2024. Acara pengucapan sumpah atau janji ini dihadiri Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Wakil Gubernur DIY KGPAA Pakualam ke-10, Sekretaris Daerah DIY Beni Suharsono, perwakilan Forkopimda DIY diantaranya Kapolda DIY dan Rem 072 Pamunggas dan Lanut Adi Sucipto dan Lanal TNI Angkatan Laut dan seluruh anggota DPRD DIY serta perwakilan partai politik di DIY. 4 pimpinan DPRD DIY terdiri dari Ketua Nur Yadi dari fraksi PDIP, Wakil Ketua 1 Budi Waljiman dari fraksi Gerindra, Wakil Ketua 2 Imam Taufik dari fraksi PKS, dan Wakil Ketua 3 Umarudin Masdar dari fraksi PKB. Pengucapan sumpah atau janji dipandu Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Setiawan Hartono dan disaksikan seluruh tamu undangan yang hadir dalam rapat paripurna tersebut. Nur Yadi resmi dilantik menjadi Ketua DPRD DIY masa jabatan tahun 2024 hingga 2029. Bagi politisi senior PDI Perjuangan itu, jabatan tersebut merupakan kedua kalinya. Artinya untuk 5 tahun ke depan, Nur Yadi kembali dipercaya menjadi nahkoda perahu besar DPRD DIY dengan didampingi 3 orang wakil ketua. Berikut jalannya pengucapan sumpah dan janji pimpinan DPRD DIY periode tahun 2024 hingga 2029. Resmian, pengangkatan, dan pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta masa jabatan tahun 2024-2029 diawali dengan pembacaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Sekretaris DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.4 garis datar 4285 tahun 2024 tentang peresmian pengangkatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang peresmian pengangkatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta. Ke-1, meresmikan pengangkatan saudara 1. Nur Yadi SPD sebagai Ketua. 2. Budi Waljiman SH sebagai Wakil Ketua. 3. Insinyur Imam Taufik sebagai Wakil Ketua. 4. Umarudin Masdar SAG sebagai Wakil Ketua sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta masa jabatan tahun 2024-2029. Ketiga, keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah _janji. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2024. Menteri Dalam Negeri tertanda Muhammad Tito Karnavian. Salinan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang terhormat nomor 1 Presiden Republik Indonesia di Jakarta, nomor 2 dan seterusnya sampai dengan nomor 21, nomor 22 masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pembacaan selesai. Persiapan pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta masa jabatan tahun 2024-2029. Kepada calon pimpinan Dewan yang akan mengucapkan sumpah janji, dimohon menempatkan diri. Rohaniwan dimohon menempatkan diri. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta dimohon menempatkan diri. Berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, pimpinan DPRD
Saya ulangi, pimpinan DPRD Provinsi sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah atau janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Hari ini, Rabu tanggal 23 bulan Oktober tahun 2024, saya, Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan memandu pengucapan sumpah pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, saya tanyakan pada saudara-saudara, bersediakah saudara sekalian sebelum memangku jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta mengucapkan sumpah? Bersedia. Bersumpah menurut agama apa? Islam. Baik, sebelum saudara mengucapkan sumpah, terlebih dahulu perlu saya mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan pada dasarnya adalah merupakan pernyataan atau janji di hadapan Tuhan dengan disaksikan oleh segenap yang hadir. Tuhan Maha Mengetahui. Tuhan tahu apa yang tampak dan apa yang ada dalam hati saudara. Dan akhirnya kepada Tuhan jualah sumpah ini harus saudara pertanggungjawabkan. Selanjutnya, supaya diikuti lafal sumpah yang akan saya tuntunkan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang atau golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Usai pengucapan sumpah dan janji pimpinan DPRD DIY periode tahun 2024 hingga 2029 dilanjutkan dengan penandatanganan naskah pengucapan sumpah dan janji oleh keempat pimpinan DPRD DIY dan dilanjutkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DIY Setiawan Hartono. Acara berikutnya adalah penyerahan palu sidang dari pimpinan DPRD DIY sementara Budi Waljiman kepada Ketua DPRD DIY definitif Nur Yadi dan dilanjutkan dengan sambutan Ketua DPRD DIY Nur Yadi. Dalam sambutannya, Ketua DPRD DIY Nur Yadi berkomitmen menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan fungsi DPRD. Ia juga berkomitmen untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keharmonisan hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif di DIY. Nur Yadi menambahkan, momen ini merupakan langkah awal yang sangat penting bagi DPRD DIY dalam melaksanakan amanah yang telah dipercayakan masyarakat. Para pimpinan akan menjalankan tugas dengan penuh. Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menekankan wakil rakyat mempunyai kedudukan terhormat karena pemilihannya dilakukan secara langsung oleh rakyat. Kedudukan ini merupakan mekanisme perwujudan kedaulatan rakyat dan sebagai pengemban kehendak dan aspirasi rakyat yang otentik.
Konsekuensinya, pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta hak Dewan harus mengacu pada upaya mengemban kepercayaan rakyat tersebut. Mengorbankan kepercayaan rakyat karena pertimbangan dan kepentingan di luar itu merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan kedudukan terhormat yang diamanahkan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD masa jabatan 2024-2029, yang kami hormati Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Tinggi DIY, Kepala Kepolisian Daerah DIY, dan Komandan Korem 072 Pamungkas, yang kami hormati Gubernur Akademi Angkatan Udara, Kepala Pengadilan Tinggi Jakarta, Kepala Kantor Pengadilan Tinggi Jakarta, Komandan Lanut Adi Sucipto, Komandan Pangkalan Angkatan Laut Yogyakarta, Kepala Badan Intelijen Negara DIY, Kepala BPK Perwakilan DIY, yang kami hormati Komisioner KPU dan Ketua Bawaslu DIY, yang kami hormati segenap lembaga, instansi vertikal dan di daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati para ketua partai politik tingkat DIY, yang kami hormati sekretaris daerah, asisten sekretaris daerah, serta para pejabat pemerintah di daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati keluarga, kerabat, kesultanan, dan kadipaten Pakualaman, yang kami hormati saudara-saudara dari pers yang berbahagia. Hadirin yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama pada hari ini dalam rangka rapat paripurna pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD DIY masa jabatan 2024-2029. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan selamat bertugas kepada pimpinan DPRD yang baru saja melakukan prosesi pengucapan sumpah janji jabatan, kepada Saudara Budi Waljiman SHMH, Saudara Insinyur Imam Taufik, dan Saudara Umaruddin Masdar SAG. Semoga kita semua dapat bekerja lebih baik untuk lembaga ini ke depannya. Momentum ini bukan sekedar seremonial, namun menjadi langkah awal bagi kami sebagai pimpinan definitif untuk menjalankan amanah yang besar dalam melayani masyarakat dan memperjuangkan kemajuan daerah Istimewa Yogyakarta melalui jalur legislatif. Pelantikan ini bukanlah puncak pencapaian seorang anggota dewan, justru menjadi awal kerja keras kami untuk membawa lembaga ini sungguh-sungguh sebagai representasi rakyat dalam mengelola pemerintahan sehingga tidak perlu dimaknai terlalu berlebihan. Hadirin yang berbahagia, sebagai Ketua DPRD, saya bersama pimpinan lainnya akan menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang ada, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kami berkomitmen untuk: 1. Menjaga harmoni antara lembaga legislatif dan eksekutif dengan tetap menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas pengawasan. 2. Mengoptimalkan peran legislasi dengan memastikan peraturan daerah yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat daerah Istimewa Yogyakarta. Yang 3, memastikan tata kelola anggaran yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel guna memajukan pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang 4, menyerap aspirasi masyarakat secara langsung dan memperjuangkan isu-isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan, kebudayaan, dan kesejahteraan rakyat. Dengan peran ini, kami berharap dapat berkontribusi nyata dalam menjawab tantangan yang ada di DIY. Tantangan yang mencakup pengembangan ekonomi, kesejahteraan sosial, hingga penguatan sektor pariwisata dan kebudayaan.
Hadirin sekalian, dengan terbentuknya pimpinan DPRD DIY yang baru, kami memiliki harapan besar untuk DIY ke depan. Kami ingin DIY tetap menjadi daerah yang berkeadilan dan inklusif, di mana setiap warga dapat menikmati hasil pembangunan tanpa kecuali. Kami juga ingin DIY menjadi pusat kebudayaan dan pendidikan yang terus mempertahankan keistimewaannya, serta menjadi panutan di tingkat nasional maupun internasional, serta menjadikan DIY sebagai daerah di mana pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan serta keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk mencapai hal itu, kami tentu tidak bisa berjalan sendiri. Kami memerlukan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, serta mitra kerja kami di DPRD. Dengan kerjasama yang solid, kami optimis DIY tetap terus berkembang, DIY dapat terus berkembang dan memberikan yang terbaik. Hadirin yang berbahagia, akhir kata, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami sebagai pimpinan DPRD DIY, dan kami berkomitmen untuk menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi tinggi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing langkah kita semua dalam mewujudkan DIY yang lebih maju, berbudaya, dan sejahtera. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ketua beserta pimpinan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, yang saya hormati segenap anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, yang saya hormati Bapak Gubernur Akademi Angkatan Udara atau yang mewakili, beserta pimpinan jajaran Forkopimda Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang saya hormati Sekda dan seluruh hadirin sekalian yang saya hormati pula. Sebelumnya saya sampaikan selamat kepada Bapak Ketua dan Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah dilantik menjadi pimpinan DPRD di Daerah Istimewa Yogyakarta. Syukur alhamdulillah bahwasanya pada hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri pelantikan dan pengucapan sumpah pimpinan DPRD DIY dalam rapat paripurna yang terhormat ini. Kita juga pantas lebih mensyukurinya karena hari ini juga menandai momentum yang akan membawa makna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara menuju suatu Indonesia yang lebih maju, demokratis, dan berkeadilan.
pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati. Wakil rakyat adalah kedudukan yang amat terhormat karena pemilihannya dilakukan secara langsung oleh rakyat. Sehingga kedudukan ini merupakan mekanisme perwujudan kedaulatan rakyat dan oleh karena itu sebagai pengemban kehendak dan aspirasi rakyat yang otentik. Konsekuensinya adalah bahwa pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta hak Dewan harus mengacu pada upaya mengemban kepercayaan rakyat tersebut. Mengorbankan kepercayaan rakyat karena pertimbangan dan kepentingan di luar itu merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan kedudukan terhormat yang diamanahkan oleh rakyat. Dalam hal ini pemerintah daerah mengajak untuk bersama-sama mengutamakan kehormatan dan kepercayaan rakyat itu. Sehingga dengan menajamkan dialog kritis konstruktif, kita dapat menghindar dari praktek-praktek yang melemahkan kontrol korektif terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan di daerah. Tanpa kontrol yang kritis konstruktif, bisa berakibat tumbuhnya benih-benih yang melemahkan kepercayaan rakyat pada mekanisme demokrasi yang dengan susah payah kita bangun bersama. Jika demikian halnya, kita khawatir rakyat akan menggunakan dan menempuh cara-cara lain yang dampaknya bisa amat parah dan mahal bagi kehidupan demokrasi. Demokrasi selain suatu proses panjang yang berkelanjutan terus-menerus, juga merupakan proses pembelajaran yang tiada henti, menuju kondisi yang semakin kualitatif ideal. Oleh karena itu wajar, jika dalam setiap tahapan perjalanannya, pasti ada pelajaran dan hikmah yang bisa dipetik, yang dapat dimanfaatkan guna mewujudkan kehidupan demokrasi yang lebih baik. Sehingga di momentum ini, saya selaku gubernur atas nama pemerintah daerah DIY menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan atas komitmen Dewan untuk bekerja sebagai mitra pemerintah yang kritis korektif untuk sama-sama mengamalkan amanah sumpah jabatan yang menyebut asma Allah. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, memang masih banyak agenda pembangunan daerah yang harus kita kedepankan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, meningkatkan implementasi clean government dan good governance, meningkatkan pelayanan publik, mengisi ruang-ruang otonomi, terutama tingkat mikro melalui reformasi kalurahan, dan lain sebagainya. Hari ini kiranya dapat dijadikan titik tolak dalam menjalankan agenda masa depan itu yang memerlukan perhatian intensif dari kita semua. Dalam kaitan ini, diharapkan agar pimpinan dan anggota Dewan dapat mendukung dengan bekerja bersama pemerintah daerah, menerjemahkan konsep otonomi ke dalam berbagai perangkat hukum dan peraturan daerah yang diperlukan bagi kemandirian dan kesejahteraan rakyat daerah istimewa Yogyakarta. Semoga kita bersama diberi kemampuan untuk membangun daerah istimewa Yogyakarta melalui misi dan peran kita masing-masing secara sinergis atas dasar win-win partnership dengan sebesar-besarnya tanggung jawab atas mandat yang sudah diberikan oleh
rakyat. Akhir kata saya ucapkan selamat bekerja dan mengabdi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan menunjukkan jalan lurusnya dalam setiap pengabdian bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yafi na'amahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi liwajhil karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, dalam suasana damai bertabur bahagia dan sukacita, kami semua memuji-Mu sebagai ungkapan syukur atas beragam nikmat dan karunia. Hari ini tergelar pengambilan sumpah janji pimpinan DPRD DIY masa jabatan 2024-2029. Syukur kami ucapkan telah Engkau limpahkan kelancaran dan keberkahan. Ya Allah, Tuhan yang Maha menganugerahi, kami akan selalu memohon kepadamu ya ilahi Rabbi, bimbing anggota Dewan yang baru saja disumpah dan meniti jalanmu yang suci. Berikanlah jalan kemudahan baginya agar mampu berbakti untuk ibu negeri, bekerja dengan penuh semangat dan motivasi, berkomitmen untuk memperbaiki diri, mengembalikan jati diri sebagai abdi Ibu Pertiwi, sehingga terwujud peningkatan kualitas layanan kepada seluruh anak negeri. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi, anugerahi kami kejujuran dan kerendahan hati, anugerahi kami untuk selalu menghargai, anugerahi kami kemampuan untuk selalu berbakti, anugerahi kami senantiasa pandai mengapresiasi. Ya Tuhan yang Maha Segala, yang mengetahui terang dan gelap maksud tujuan, yang berkuasa atas kematian dan kehidupan, yang menganugerahkan kemuliaan pada setiap insan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mencipta segala yang serba indah dan keindahan. Ya Allah, Tuhan yang mencipta harmoni dan keberagaman. Ya Allah, Tuhan yang mencipta Indonesia negeri impian. Ya Allah, Tuhan yang mencipta Indonesia negeri harapan. Puji syukur akan selalu kami panjatkan. Ya Allah, Tuhan yang Maha melembutkan hati, jauhkan kami dari iri dan dengki, jauhkan kami dari amanah yang membakar diri, jauhkan kami dari saling mencaci, jauhkan kami dari niat saling mencabik dan merusak negeri. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, orang tua kami, para pemimpin kami. Sungguh ampunan-Mu jauh lebih besar dari apapun yang ada di bawah kolong langit-Mu di akhir zaman nanti. Ya Allah, Tuhan pemilik cahaya, terangi kami menuju jalan cahaya, menuju Indonesia maju dan sentosa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat Paripurna Dewan dan segenap hadirin yang kami hormati. Rapat Paripurna siang hari ini atas rahmat dan hidayahnya telah berjalan dengan tertib dan lancar. Kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan hadirin sekalian, kami atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta mengucapkan terima kasih. Dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini pukul 10:40 WIB
kami nyatakan ditutup. Atas perhatian dan kehadiran saudara sekalian, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Bagi Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Segenap hadirin yang berbahagia, seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini telah selesai. Selanjutnya, foto bersama dilanjutkan ucapan selamat kepada yang terhormat Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dan pimpinan Dewan beserta istri dimohon untuk menempatkan diri. Pemberian ucapan selamat diawali oleh Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, anggota Forkopimda, anggota Dewan, dilanjutkan oleh seluruh hadirin tamu undangan.
Keempat pimpinan DPRD DIY setelah mengucapkan sumpah dan janji mendapatkan ucapan selamat dari para tamu undangan yang hadir. Ketua DPRD DIY Nur Yadi menyatakan siap bekerja sama dengan pimpinan DPRD DIY lainnya serta para anggota DPRD DIY untuk kesejahteraan rakyat Yogyakarta. Dalam waktu dekat ini bekerja keras untuk segera membentuk alat kelengkapan dewan agar semua program dapat berjalan sesuai rencana. Kami itu hanya bagian alat kelengkapan yang ada di DPRD. Ada nanti komisi, ada banggar dan sebagainya. Kami bagian. Jadi kami pasti tidak mungkin berjalan hanya berempat. Ya, sehingga kami akan mencoba untuk 55 orang itu bersama menyamakan gerak, menyamakan langkah. Walaupun kita beda-beda partai, tapi intinya partai politik kan menginginkan bagaimana wilayah ini menjadi maju dengan rakyat wakil rakyat ini. Kita akan ciptakan itu. Wajar jika nanti ada perbedaan, tapi keputusan terakhir adalah apapun untuk kepentingan masyarakat di itu kira-kira. Lanjut. Setelah ini apa proses? Setelah ini kami akan rapat nanti untuk membuat rencana berikutnya. Karena kita belum ada alat kelengkapan dewan. Sementara tatip kita sudah kita selesaikan, tapi masih ada di evaluasi di kementerian. Saya sampaikan nanti pada teman-teman kira-kira mau kenapa. Karena kalau ini terlalu lama juga menelepon semua. Saya dengan Mas Budi berdua, sekarang sudah berempat ya alhamdulillah. Kemarin banyak undangan yang terpaksa kami harus tidak bisa mendatangi sendiri, menghadiri sendiri karena kondisi. Mudah-mudahan nanti memahami. Saya ikuti nanti apa kegiatan berikutnya. Nanti ada rapat pimpinan fraksi dengan kami dan kami undang pimpinan pansus tatip. Sehingga akan kesempatan politik itu. Jika kalau peran politik sudah bulat, kita pasti nggak ada masalah apa-apa. Harapan ke depan, kalau harapan ke depan ya kami para unsur pimpinan di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ini dalam rangka kami mengemban amanah untuk mengawal aspirasi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta ke depannya. Intinya kami akan maksimal untuk mengawal aspirasi masyarakat. Juga kami dari unsur kedewanan, ya kami sebagai pimpinan di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ini kami tetap untuk bekerja sama dengan para anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang untuk sementara alat kelengkapannya belum terbentuk. Nanti setelah terbentuk baru kami bisa bersama-sama untuk sesuai dengan tupoksinya nanti para alat kelengkapan itu untuk kita bisa bersama-sama mengawal pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Mungkin itu. Alkap ada target khusus tuh kayaknya. Alkapnya ada target waktunya nggak Pak? Kita secepatnya. Jadi gini, Alkap itu kan ada dua pendapat. Ini bisa menggunakan tatip lama atau baru. Nah, lama atau baru nanti mau kita khususkan. Kesepakatan politik seperti apa? Materi pasal yang untuk bicara tentang Alkap itu sama. Yang lama dengan yang baru sama. Nah, ini nanti yang mau kita diskusikan sama. Yang membedakan nanti kan kemitraannya kita dengan teman-teman eksekutif ada tambahan kemitraan. Tapi tentang aturan main tentang Alkap semua sama. Nah, coba nanti kami minta pendapat politik nanti. Mau kapan? Karena kalau itu terlalu tertunda, terlalu lama. Saya khawatir nanti APBD 25 juga terlambat-lambat. Kalau nggak terlambat kita susu sehingga garap sehingga mohon maaf tidak bisa maksimal kira-kira itulah. Yang pertama ya saya memandang bahwa jabatan yang kita lakukan saat ini bukan sebuah kemuliaan, tapi justru amanah yang berat harus kita jalankan sebaik-baiknya dalam hal melaksanakan 3 fungsi utama Dewan. Yang pertama di legislasi atau membuat undang-undangan, yang kedua membahas anggaran atau budgeting, yang ketiga melakukan kontrol atau pengawasan terhadap
pelaksanaan peraturan. Nah, tentu saya dan teman-teman ya di pimpinan akan berusaha semakin baik ya pelaksanaan di periode yang sekarang ini ya, sehingga harapannya akan berujung kepada ya, peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY. Karena jujur hari ini kita masih punya PR yang cukup berat ya, terutama terkait dengan kemiskinan, ya, terus perkotaan dan seterusnya. Dan kita akan terus melihat, memantau ya, pelaksanaan dari regulasi yang ada, baik dari RPJMD, dari PP yang ada. Harapan masyarakat yang begitu besar kepada kita ya, ini bisa diwujudkan dengan baik. Ya, saya kira ini berusia biasa saja. Cuma kita ingin ke depan pimpinan anggota semua kompak guyup biar tugas pokoknya bisa maksimal, kita bisa fokus menjalankan tugas dan Jogja ke depan bisa lebih baik, itu aja. Diharapkan pimpinan DPRD DIY yang telah mengucapkan sumpah dan janji ini mampu bekerja sama dengan seluruh anggota memikirkan kesejahteraan masyarakat Yogyakarta. Nah, men balik menara